Selamat sore pemuda dan remaja GKP Seroja. Kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat untuk kita bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Pemuda remaja, walaupun kita tidak bertatap langsung atau bertemu langsung, kita sementara ini menggunakan kebaktian secara online atau lewat video ini. Saya percaya ini tidak mengurangi hikmat kita untuk kita tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita puji Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku.
Baik, pemuda remaja sekalian, mari kita mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita pada sore hari ini dari Daniel 1 ayat 1 sampai ke 21. Daniel 1 ayat 1 sampai ke 21 di Perjanjian Lama. Tapi sebelum kita membaca, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Semoga apapun yang kita laksanakan pada hari ini, hanya Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih atas semua penyertaan Bapa dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh juga diberi kesempatan untuk melaksanakan kebaktian pemuda dan remaja GKP Seroja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan juga yang berkenan untuk mengurapi kebaktian ini dengan Roh Kudus, sehingga kami semua dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhanlah yang memberkati dan menyertai dan membuka setiap hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami firman Tuhan dan dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dan saya akan bacakan buat kita semua. Daniel 1 ayat 1 sampai ke 21. Lembaga Alkitab memberikan judul Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sandrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah dinajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu."
Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagia orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Pemuda dan remaja GKP Seroja, tema kita pada sore hari ini adalah bertahan atau ikut arus. Bertahan atau ikut arus. Kebanyakan pada umumnya dan rata-rata memang ikut arus itu lebih mudah. Gampang ikut arus. Cepat. Dan biasanya semua itu terlihat mudah dan enak kalau kita bisa mengikut arus. Beda dengan yang bertahan. Kalau bertahan itu karena kita memegang satu prinsip, satu iman yang kita mungkin akan terlihat beda di sekeliling kita, ya. Di sini di pembacaan kita pada saat ini kisah Daniel sangat menggambarkan sekali bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria itu mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh. Mereka takut akan Tuhan. Mereka berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kita ketahui bersama bahwa Daniel dan teman-temannya sangat diberikan sesuatu yang sangat berkelimpahan dan pastinya enak dan sesuai dengan apa yang diharapkan semua orang, kebanyakan orang. Kenapa saudara-saudari sekalian? Karena di cerita Alkitab ini jelas sekali bahwa pada saat Raja Yehuda dikuasai oleh Raja Babel, Nebukadnezar, maka apa yang diinginkan oleh Raja Babel harus dipenuhi semuanya. Kita ketahui bahwa dalam bacaan firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21 ini, kita sama-sama lihat di sini ada campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Ada campur tangan Tuhan yang begitu sangat jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semua pernah mengalami ataupun kita pernah merasakan atau mungkin membayangkan ya kalau kita mengikuti arum jeram. Kita naik arum jeram dan biasanya kita pakai safety atau pakai pengaman untuk kita mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Arum jeram begitu sangat tajam arusnya, biasanya dari atas, dari ketinggian dia akan mengikuti perahu karet
dan di situ banyak bebatuan dan dia akan meluncur dengan cepat, bahkan kalau tidak terkendali dia bisa menghajar batu-batuan, bahkan banyak juga yang terguling atau tidak bisa seimbang untuk dia melanjutkan perjalanan. Tapi dalam konteks ini kita juga tahu bahwa di alam jeram ini ada namanya kita berpegangan kepada satu, yaitu mungkin yang kita boleh katakan adalah dayung atau kayu atau penyeimbang. Selama kita punya pegangan yang kuat, kita punya pegangan yang bisa kita harapkan untuk akhirnya bisa menghindari dari berbagai hambatan ataupun malah ancaman. Ya, pada saat kita bisa kontrol walaupun itu berjalan, dan kita bisa kontrol pada saat itu di depan ada batu besar, dan kita akhirnya bisa mengalihkan atau mengarahkan perahu kita ke yang lebih aman. Itu sama seperti kehidupan kita selama ini. Mungkin kita juga dalam kehidupan, ya adik-adik, pemuda, remaja, mengalami seperti kehidupan, seperti naik adem jeram. Kita mengalami tantangan, rintangan, hambatan, dan mungkin juga persaingan yang kita hadapi selama ini. Bahkan saat ini, dalam 3 bulan terakhir ini, kita sama-sama menghadapi penyebaran COVID-19 atau virus corona dimulai dari kota Wuhan di akhir bulan Desember. Dan hingga pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Ini bukan hal yang kita rasa biasa-biasa saja. Ini membutuhkan sesuatu hal di mana kita harus tetap bertahan dalam iman kita, keyakinan kita, bahwa kita punya iman, percaya Tuhanlah yang akan memulihkan, Tuhanlah yang akan juga memberikan keselamatan buat kita semua. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita bertahan, kita berperang, kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Dan ini pun tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi, remaja GKP Seroja, pertanyaan yang paling realistis pada saat ini adalah, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Apa yang bisa pemuda dan pemudi, remaja lakukan dan kerjakan pada saat ini? Ini mungkin pertanyaannya cukup dalam buat kita sama-sama. Apakah kita mau diam saja? Apakah kita hanya menunggu? Atau apakah kita berbuat sesuatu yang akhirnya sesuatu itu bisa mempunyai makna arti yang baik buat kita dan keluarga kita dan sesama kita? Dan itu kembali kepada kita. Banyak hal yang kita bisa kerjakan pada saat ini. Banyak hal sesuatu yang kita bisa lakukan untuk hal yang baik, untuk hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya dengan melihat berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita panik, membuat kita juga menjadi seperti khawatir berlebihan. Tapi marilah kita isi sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat buat kita dan keluarga khususnya, dan buat banyak orang. Dengan cara apa? Kita pemuda-pemudi, remaja GKP Seroja, saya mengajak buat kita, walaupun kita saat ini mungkin tidak bisa beraktivitas di luar, kita tidak bisa melakukan hal yang besar di luar, tapi kita bisa melakukan di rumah, di sekitar rumah kita. Kita bisa bantu orang tua kita bisa tolong orang tua kita bisa bekerja sama dengan seluruh isi rumah yang ada di rumah. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Saling tolong menolong,
mungkin kerja bakti secara singkat di rumah dengan kerja bareng-bareng, melakukan hal bersama-sama dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga, berkomunikasi dengan keluarga. Kita juga bisa saling bercengkrama, bercanda, dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita harus punya iman, kekuatan untuk kita terus menjaga anugerah Tuhan, yaitu kehidupan ini, kesehatan, kehidupan, dan kesempatan untuk kita terus percaya bahwa ini akan segera berakhir. Pemuda dan remaja GKP Seroja, rasanya kita banyak harus juga belajar sama kisah Daniel pada saat ini. Di sini dijelaskan bahwa Daniel mempunyai iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh. Dia selalu mentaati perintah Tuhan. Dia selalu melakukan semua dengan takut akan Tuhan. Sehingga di bacaan kita di ayat 1 sampai ke 21, Tuhan ikut campur. Dan Tuhan yang berkuasa semuanya. Tuhan yang mengizinkan bangsa Yehuda dikuasai oleh bangsa Babel pada saat itu. Saya akan membacakan di ayat yang kedua. Di situ difirmankan, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi Tuhan menyerahkan, Tuhan memberikan hal itu bisa terjadi. Bukan Tuhan tidak punya kuasa untuk menahan ataupun mengalahkan bangsa Babel. Tapi Tuhan membiarkan itu terjadi. Dan akhirnya semua berjalan seperti apa yang kita bacakan tadi. Dan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria akhirnya harus ada di dalam pemerintahan bangsa Babel. Dan pada saat itulah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria diuji imannya bahwa mengikuti arus, menikmati semua sajian, semuanya diberikan oleh raja, menikmati semua hidangan raja, anggur dari raja. Diharapkan mereka juga akhirnya di dalam proses itu selama 3 tahun dan mereka akan dijadikan pegawai-pegawai istana. Tapi Daniel dan kawan-kawan berempat pemuda yang kita tahu mereka pemuda yang luar biasa. Dia memilih untuk tetap pegang teguh kepada Tuhan. Dia tetap tidak mau dinajiskan dengan apa yang menjadi kenikmatan pada saat itu. Bahkan Allah juga kecampur di ayat ke-9. Akhirnya Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Pada saat itu Daniel memohon hanya cukup diberikan sayuran dan minuman saja. Dan tidak mau kemewahan yang diberikan oleh raja. Dan akhirnya pimpinan pegawai istana, karena ada hikmat dari Tuhan, dia mengabulkan permintaan Daniel. Dia hanya memberikan sayuran dan minuman. Apa yang terjadi? Daniel begitu punya iman yang begitu kuat. Dia bertahan dalam imannya, pegang teguh pada Tuhan. Dan kita lihat ada juga ikut campur tangan Tuhan di bacaan kita di ayat 1-21, yaitu di ayatnya yang ke-17. Di ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah ikut campur dalam segala hal, dalam segala tindakan dan apa yang kita lakukan. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan pada saat itu
pada saat Tuhan memberikan hikmat itu, dan pada hari yang ditunggu-tunggu oleh raja, akhirnya mereka dipanggil oleh raja. Mereka semua pemuda yang dikumpulkan pada saat itu oleh kepala pegawai dari istana. Dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, dan akhirnya raja juga bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Tuhan mengikuti dan mengizinkan dan menyertai dan memberkati setiap perjalanan Daniel dan kawan-kawannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau saya baca juga di ayat yang kedua tentang mimpi Nebukadnezar, baru kita bisa memahami kenapa Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan akhirnya Raja Yehuda akhirnya dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Di dalam ayat kedua, pada saat Raja Nebukadnezar bermimpi yang membuat dia jadi gelisah dalam tidurnya, takut dan tidak bisa mengartikan mimpi tersebut. Padahal dia sudah memanggil orang-orang pintar, orang-orang cerdas, dan mungkin orang-orang ahli pada saat itu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan pada saat itulah Daniel diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman dari Tuhan tentang mimpi raja. Dan akhirnya Daniel membantu raja untuk mengartikan mimpi tersebut dan melihat mimpi tersebut. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang terjadi pada saat itu? Di pasal kedua ayat 46, akhirnya lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Seorang raja yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang penguasa. Akhirnya dengan hikmat Tuhan melalui Daniel, sang raja sujud menyembah Daniel dan sadar Allah begitu luar biasa. Allah layak kita sembah dan kita puji. Karena dimanapun kita berada, hidup kita semuanya pasti ada atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kiranya hikmat Tuhan ini juga menjadikan kita memperoleh jalan untuk kita juga bertahan dan kita menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Terlebih kita akan mulai dari diri kita dan di lingkungan keluarga kita. Banyak yang kita bisa lakukan. Seperti Daniel, kita lakukan semua dengan takut akan Tuhan, dan kita lakukan semua dengan memohon kepada Tuhan, sehingga kita semua akhirnya selalu mendapatkan hikmat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua akhirnya juga selalu berjalan di jalan Tuhan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hikmat dari Tuhan. Kami boleh memahami sebagian kecil firman Tuhan. Kami dapat mengerti sebagian kecil firman Tuhan ini, dan kami percaya sebagian kecil ini akan menjadi karya besar bagi kami ya Tuhan, akan menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang kuat di dalam kami melangkah dan menjalankan kehidupan kami ini ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kasih Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberikan terang dan jalan, dan kami dapat menjalankan semua dan rencana kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas semua ini Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pemuda remaja GKP Seroja, mari juga kita akan tutup kebaktian kita ini dengan kita memuji Tuhan kembali. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Kebaktian kita selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sukacita bagi kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.